Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. The Indonesian fans are fantastic. The passion that they have, I love that. And para pendukung Indonesia begitu fantastis. Passion yang mereka miliki, saya sangat menyukainya. Dan mereka berkontribusi pada elemen positif yang tim butuhkan. Semua orang tahu bahwa tanpa passion fans, ini akan sulit untuk meraih hal-hal besar. Jadi, saya sangat gembira bahwa para dukungan Indonesia sangat passionate. It's difficult to achieve the great things. So I'm very happy that the Indonesian fans are so passionate. Halo semuanya, What's Trending kali ini dibuka dengan penuturan pelatih baru Timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Yap, hari ini nih kita mau ngobrolin soal kans Indonesia nih. Kira-kira potensinya gimana ya? Besar nggak sih Indonesia lolos Piala Dunia 2026 di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert? Nah, nama Patrick Kluivert ini memang belakangan tuh lagi viral dan memenuhi timeline gitu di media sosial. Ada yang menyambut tapi ada yang meragukan nih tentang dia dan mungkin rekam jejaknya gitu ya sebagai pelatih. Apalagi nih Patrick Kluivert ini menggantikan Sinteyong sebagai pelatih baru skuad Garuda. Kita tahu nih selama pelatihan atau selama era Sinteyong, Timnas Indonesia ini cukup melesat peringkatnya, yaitu ke 127 dunia dan peringkat 22 di Asia. Nah, kalau di era Patrick Kluivert gimana nih? Kayaknya kita mesti harus nunggu sih ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Yang terdekat ada 20 Maret 2025 Timnas ini bakal melawan Australia. Dan 22 Maretnya skuad Garuda bakal melawan Bahrain. Nah, kita mau bahas soal kans Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah berganti pelatih. Tapi kita dengarkan dulu nih komen warga plus 62. Yang pertama, komentar @Faisal_XX. Welcome Coach Patrick Kluivert, tugas besar menanti. Lanjut @Chip_XX. Sampai sekarang masih nggak habis pikir kenapa Sinteyong dipecat dan digantikan Patrick Kluivert. @AlexandraXX. Patrick Kluivert, legend striker Belanda, bokapnya Justin Kluivert. Terus terang gue gak tahu doi aktif sebagai manajer. Terlalu berani ambil resiko sih PSSI atau Erick Thohir dalam hal ini. Sebagai pemain memang sangat hebat. Semifinal World Cup France 1998. Tapi gak tahu juga sebagai pelatih. @RifXX. Nunjuk Patrick Kluivert jadi pelatih sekelas Timnas yang pengen lolos Pildun rada aneh. Mengingat track record beliau yang gak bagus-bagus banget dalam dunia kepelatihan. Terlalu gambling. Tapi gambling it's part of the game. Let's see who will win. @OgiXX. Masalahnya adalah tuntutan ini juga yang akan diminta publik Indonesia. Kluivert yang merupakan pemain dengan nama besar, namun CV kepelatihannya sejauh ini belum mampu menampilkan hal yang sama seperti saat dia jadi pemain. PR besar Patrick, ekspektasi dan waktu. @MinXX. Kalau saya pribadi sih lihat saja kinerjanya. Toh sudah tanda tangan kontrak, tidak bisa mundur lagi. Lihat cara dia menghandle latihan dan persiapan. Tanding 1-2 match kalah mulu terbukti, baru #Patrick Kluivert out. @NataXX. Udah, support aja dulu, terutama untuk 4 match ke depan. Kalau pada akhirnya tidak runner up tapi lolos ke ronde 4, gue masih bisa terima. Yang penting sesuai target lolos Pildun. Tapi kalau semisal gak runner up dan gak juga lolos ronde selanjutnya, tahu sendiri tugas netizen apa. Yang terakhir, komentar @Hannes_XX. Doa yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Semoga bisa ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Ignatius Indro mengungkap supporter Timnas Indonesia ini masih diselubungi keraguan akan rekam jejak sang pelatih baru Patrick Kluivert. Lebih lanjut soal optimisme dan harapan supporter kita bahas nih bareng Ignatius Indro. Nah, mungkin melihat nih gimana
pergantian pelatih di kalangan supporter sendiri, puas nggak sih Mas mungkin dengan pelatih yang baru ini? Ya, kalau pergantian pelatih sebenarnya hal yang biasa ya Mbak dalam sepak bola ya. Namun ini kan bahwa standar kualitas yang sudah diketahui oleh publik terhadap timnas ini sebenarnya sudah tinggi dengan kemarin Sintayong ya, hasil kualifikasi sebelumnya. Yang harusnya ditunjukkan oleh Patrick Kluivert, apakah dia bisa melampaui standar yang diinginkan oleh publik terhadap timnas, atau seperti apa, terutama ketika bertanding di GBK ya. Ketika bertanding di GBK, ketika standarnya tinggi, tentunya publik akan bisa menerima Patrick Kluivert. Tapi kalau misalnya di bawah standar, jangan-jangan nanti nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh supporter ini malah kembali ke STY ya, menyanyikan STY. Nah, berkaca pada itu sebenarnya kita harusnya bisa berkaca pada transisi yang dilakukan oleh Liverpool ya, gimana fans Liverpool sangat mencintai Jurgen Klopp, namun transisi yang baik, bahkan Jurgen Klopp ketika pamit dari Anfield dia menyanyikan chant dari Arne Slot ya, membuat transisinya sangat bagus dan publik di Anfield sendiri menerima masuknya Arne Slot. Nah, tapi kan ini masalahnya di Indonesia, PSSI malah menimbulkan drama-drama yang tidak perlu ya mengenai pergantian ini. Ada misalnya sebelum pemecatan Sintayong ada exco yang mengeluarkan di medsosnya, lalu juga sebelumnya drama-drama yang dilakukan oleh PSSI dengan mengerahkan buzzer-buzzer ini yang tidak perlu, dan akhirnya pro dan kontra ini semakin menguat karangan publik. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadinya kita melihat nanti bagaimana Patrick Kluivert ini bisa meningkatkan kualitas dari pemain kita atau tidak, terutama ketika sudah menjalani pertandingan tanggal 20 Maret nanti ya di Australia, terutama di GBK sih sebenarnya. Kalau di Australia saya pikir kalau misalnya kita bisa mendapat 1 poin saja di Australia, ini sudah cukup memuaskan publik kita. Namun kalau di GBK, karena lawan-lawan kita di GBK ada China dan juga Bahrain kan, ada Bahrain dan China yang kita menganggap sebenarnya kita bisa melawan mereka. Nah, kalau bisa mendapatkan poin dari pertandingan di GBK, ini kecintaan publik terhadap Sintayong mungkin bisa terlupakan ya, kalau misalnya Patrick Kluivert bisa melakukan itu. Oke, berarti bisa dikatakan di kalangan penggemar sendiri isu-isu keraguan soal rekam jejak kali ya dari pelatih Patrick ini masih diragukan gitu ya Mas ya, tapi masih mau melihat mungkin pertandingan 20 Maret nanti gitu ya melawan Australia, apakah ini akan bisa mendapatkan poin atau enggak. Ini jadi titik balik gitu ya, apakah nanti diterima atau enggak gitu ya. Yes, tapi 25 Maret di GBK ini adalah pembuktian sebenarnya apakah Patrick Kluivert bisa ambil hati dari supporter atau tidak gitu. Walaupun CV dari Patrick Kluivert kita lihat ini biasa-biasa saja, namun kan ini ada asisten-asisten pelatih yang bisa menjadi harapan ya. Pastur ataupun yang lainnya juga bisa menolong atau membantu Kluivert bisa membuat performa timnas kita lebih baik, Mbak. Mas, tapi saat ini tuh supporter kondisinya optimis apa pesimis sih Mas, Indonesia nih bisa lolos di Piala Dunia? Sebenarnya kita tidak bisa terlalu optimis ataupun terlalu pesimis ya terhadap Patrick Kluivert ini gitu, karena kita belum melihat hasil yang diciptakan oleh Patrick Kluivert terhadap timnas kita, dan yang pasti sih sebenarnya kita harus melihat, karena keterbatasan waktu itu tidak bisa menjadi alasan bagi PSSI untuk misalnya kalau misalnya gagal ini adalah menjadi alasan ya, keterbatasan waktu itu. Nah, ini harus dibuktikan secara langsung apapun kendalanya ya, karena ini sudah diambil oleh PSSI, berani diambil, dan resikonya adalah diterima atau tidak di 2 pertandingan ke depan, Mbak. Nah Mas, kita tahu gitu ya kalau pergantian pelatih kan pasti perlu adaptasi gitu ya, dimana baik dari pelatihnya dan juga dari pemain-pemain yang kemarin mungkin sama Sintayong pasti kan cara pelatihannya dengan Patrick ini kan pasti berbeda juga. Nah, mungkin tantangan Indonesia untuk lolos Piala Dunia di tengah pergantian pelatih ini apa aja nih? Iya, pertama sebenarnya sudah masalah bahasa ini sudah terselesaikan kalau masalah Patrick Kluivert ya. Karena dia bisa bahasa Belanda sendiri, karena kita banyak pemain diaspora asal Belanda, dia juga fasih berbahasa Inggris gitu kan.
Jadi sebenarnya kalau untuk masalah komunikasi terselesaikan. Tapi masalah komunikasi ini bukan satu-satunya faktor. Seperti apakah bisa memiliki chemistry yang sama di antara para pemain setelah Patrick Kluivert, bagaimana dia membangun juga kepercayaan para pemain gitu ya. Ini yang harus dibangun oleh Patrick Kluivert. Nah, ini harus dibuktikan di 2 pertandingan pertama gitu. Kita baru bisa melihat di 2 pertandingan pertama berbeda dengan Sintayong ketika kita bisa menyaksikan bagaimana dia melatih pemain kita dan dia membaca bagaimana kekurangan fisik pemain kita gitu ya, menggeber itu. Nah, ini kan Patrick Kluivert tidak ada kesempatan untuk melatih sebelumnya ya, karena pemain-pemain diaspora yang bermain di liga-liga Eropa tentunya baru bisa membela timnas ini. Kalau saya tidak salah tanggal 17 atau 18 baru bisa bergabung, dan ini mungkin langsung TC di Australia ya menjelang pertandingan. Nah, ini yang menyulitkan Kluivert. Tapi ini tidak bisa menjadi alasan, karena bagaimanapun ini udah risiko yang diambil oleh PSSI dengan mengganti di menjelang pertandingan selanjutnya, mengganti pelatih. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh Patrick Kluivert, apakah bisa menjawab resiko yang diambil oleh PSSI itu, Mbak. Mas, ini kan bisa dikatakan pergantian pelatih ini kan di tengah-tengah proses seleksi menuju Piala Dunia gitu ya. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya pada pemain dan kans Indonesia untuk lolos? Kalau pengaruhnya kepada pemain, tentunya pemain harus menerima semua keadaan ya, siapapun pelatihnya gitu. Karena kita pun juga sebagai supporter mendukung timnas, baik itu dia lagi buruk ataupun lagi bagus gitu. Kita harus menerima dan tetap mendukung timnas kita, dan berusaha sebagai pemain ke-12 gitu. Ini harus kita dukung. Tapi dengan pergantian yang begitu mendadak, tentunya ini resiko yang dimainkan oleh PSSI. Ini PSSI berani mengambil itu, pembuktiannya adalah di sisa pertandingan. Apakah memang kita bisa lolos Piala Dunia atau tidak? Karena sebenarnya kan target untuk lolos Piala Dunia itu yang diterapkan PSSI ini 2030 ya. Tapi ini karena Sintayong bisa membuat kesempatan karena kita masih di posisi ketiga gitu. Ini menaikkan target sendiri untuk main di Piala Dunia 2026. Apakah ini bisa atau tidak? Ini tergantung dari Patrick Kluivert sendiri, Mbak. Mas Indro, mungkin terakhir gitu ya, harapan dari supporter bola terkait dengan pergantian pelatih. Kalau harapan kami adalah apapun yang terjadi di timnas, PSSI harus membenahi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Buatlah blueprint sepak bola yang baik, memperbaiki kompetisi, lalu juga bagaimana pembinaan usia muda gitu ya, usia dini, membuat kompetisi profesional di usia dini. Nah, itu yang kita inginkan, bahwa perbaikan sepak bola ini secara sistemik dan tidak hanya perbaikan di ujung di atas timnas ya, walaupun memang perbaikan sepak bola ini kan berujung pada timnas, tapi kita melihat ini perbaikan instan yang dilakukan oleh PSSI hanya di timnas, tapi kita berharap perbaikan itu secara sistemik. Karena dengan perbaikan sistemik, saya pikir siapapun pelatihnya ini lebih mudah. Lalu pembinaan usia dini juga sudah baik gitu. Ini siapapun pelatihnya ini lebih mudah, misalnya memilih pemain, lalu juga mengambil pemain dari usia dininya seperti apa, ini bisa dilakukan lebih mudah dibanding kita harus memaksakan begitu banyaknya pemain diaspora ataupun naturalisasi. Itu sih, Mbak, kalau yang kita harapkan, perbaikan sistem. Berarti perbaikannya nggak cuman yang sekarang aja nih yang terlihat di timnasnya, tapi juga mungkin di pembibitan dari atlet-atletnya sendiri gitu ya, Mas ya, yang harus diperbaiki juga gitu ya. Iya dong, itu kita harus bisa berkaca misalnya pada Jepang gitu ya. Jepang itu punya roadmap 100 tahun sepak bola, dan sebegitu terlihat sekarang udah 30 tahun nih berjalan di Jepang, dan bagaimana pemain-pemain Jepang sendiri sudah dipakai oleh klub-klub raksasa gitu ya. Ada Wataru Endo di Liverpool, ada Minamino, ada Mitoma juga ini sebagai menjadi pemain-pemain andalan di klub Eropa gitu ya, klub-klub besar. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Ada roadmap
yang jelas, berkesinambungan. Jadi siapapun ketua PSSI ini bisa berjalan ya, melanjutkan masing periode gitu. Dan ini yang kita harapkan karena sistemik yang dibangun ini lebih berkesinambungan. Kalau sekarang kita tidak melihat itu karena roadmap-nya tidak dibuka ke publik gitu ya, blueprint sepak bola juga tidak dibuka ke publik. Kita tidak tahu sebenarnya maunya perbaikan sepak bola itu seperti apa. Nah ini yang kita harapkan, perbaikan itu secara menurut, termasuk juga pada supporter ya. Bagaimana edukasi terhadap supporter ini berjalan karena kita sudah punya undang-undang keolahragaan yang di dalamnya ada supporter, harusnya ada aturan turunan untuk membuat stakeholder itu melakukan edukasi terhadap supporter. Ini juga penting Mbak, karena ketika kita berkaca pada Jepang tadi, bagaimana supporternya juga membersihkan sampah-sampah. Ini kan membuat masyarakat dunia ini melihat supporter Jepang juga sudah luar biasa ya, melakukan hal-hal seperti itu gitu. Nah ini yang kita harusnya tiru dengan keberhasilan Jepang itu, Pak. Oke, membangun ekosistemnya supaya dari pemain dan supporternya juga sama-sama oke gitu ya Mas ya? Iya, betul sekali Mbak. Oke, baik Mas Indro, terima kasih banyak ya Mas ya. Iya, sama-sama Mbak. Gimana nih kans Indonesia lolos di Piala DUN? Apakah cukup besar dan apa nih yang jadi PR Patrick Kluivert? Kita bahas nih bareng pengamat sepak bola Aryo Yosia. Mas, jadi Patrick ini kan ngomong kalau dia tuh ingin lebih, strateginya tuh lebih menyerang gitu, nggak cuma bertahan gitu kan ya, dan lain sebagainya. Meskipun dia bilang dia belum bisa ngomong soal plus minus dari timnas kita lah, karena katanya perlu ketemu orangnya dulu, perlu latihan dulu baru bisa tahu gitu kan. Nah mungkin kalau ngelihat rekam jejaknya dari Patrick sendiri, sudah cukup ideal belum sih Mas untuk menghantarkan Indonesia lolos misalnya seleksi Piala Dunia gitu? Paling tidak gini sih ya, kalau hari ini tuh menjadi kan gini ya, beberapa hari terakhir kan memang kontroversi berita-berita di media kan banyak didominasi kontroversi pemecatan Sintayong dengan jejak rekam negatifnya Patrick Kluivert. Hari ini Patrick udah konvers, cerita tentang setidaknya kita mendapat gambaran kecil visi-visinya dia ya, apa yang akan dia lakukan dengan timnas. Tapi memang ini semua itu juga belum bisa jadi ukuran gitu loh. Karena kan dia sempat jawab juga dalam sesi press con kan dia bilang, saya mesti ketemu pemain dulu. Bahwa dia cuma yang pasti yang clear adalah soal filosofi permainan kan. Dia menegaskan bahwa filosofi permainan menyerang, walaupun dia juga menggarisbawahi bahwa itu semua juga bergantung situasi gitu kan, dan dia juga secara tersamar bahwa dia juga menegaskan bahwa akan banyak diskusi dengan pemain, mencari titik temu gitu berkaitan dengan hal ini. Ya menurut saya sih artinya kita lihat nih prosesnya berjalan, tapi paling tidak sekarang ini di awalnya udah bagus gitu. Pertanyaan-pertanyaan dari publik beberapa hari terakhir berkaitan ini terjawab dengan paling tidak terjawab gitu loh, akan mau dibawa kemana timnas kita, akan seperti apa gitu, udah ada gambaran gitu sih Mbak. Oh oke. Berarti keraguan-keraguannya selama ini muncul di publik sedikit terjawab gitu ya, meskipun harus tetap dilihat ketika pertandingan nanti gitu ya Mas ya? Tetap ya pertandingan nanti, karena tadi kan juga dibilang Kluivert ini sebenarnya tantangannya juga berat karena dia datang kemudian laga krusial juga gitu kan, waktunya juga tidak panjang. Tapi ya itu tadi, kalau saya sih ngeliatnya gini, kita juga nggak fair juga kalau misalnya kita menilai orang, kapasitas orang kalau belum proving gitu ya, artinya dia belum apa-apa, belum mulai pekerjaan kita udah panis bahwa dia ini benar Sintayong telah memberikan fondasi. Tapi kan lagi-lagi kalau kita lihat kasus antara Sintayong dengan PSSI ini kan bukan tentang benar salah, tepat atau tidak tepat. Saya ngelihat bahwa pemecatan Sintayong ini adalah gini, ini tim ini sebenarnya artinya gini ya, bukan cuma timnas doang. PSSI, timnas, dan berbagai elemen di dalamnya tuh udah nggak bisa disatukan. Tinggalkan masalah pilihan. Kalau misalnya kita mau terus dengan kayak gini, ada konsekuensinya. Kebetulan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI mengambil keputusan berani. Oh ya, saya sudah ini udah nggak bisa cocok, situasinya udah ini, saya coba jalan baru dengan pelatih baru gitu kan. Jadi kita harus melihat bahwa perspektif bahwa ini situasinya bukan tentang benar salah, tepat atau tidak tepat, tapi memang dua kutub yang tidak mungkin disatukan lagi. Sekarang tinggal kita berpikir bahwa kedepannya akan seperti apa. Patrick Kluivert sudah datang, pelatih baru sudah datang, yang menurut saya juga kalau kita mau jaga timnas kita jangan terlalu a priori juga gitu loh. Ya kita kritik, tapi artinya based on performa.
Oke, Mas, ini kan kalau misalnya kita ngelihat pertandingan selanjutnya itu paling dekat 20 Maret gitu ya, lawannya Australia gitu. Nah, ini ngelihat mungkin kans Indonesia masuk Piala Dunia sejauh ini tuh seberapa besar sih, Mas? Saya ngelihat sih sebenarnya kalau ditanyakan lolos langsung, mungkin bisa dibilang saya malah melihat bahwa kans kita tuh besar sebenarnya masuk ke round 4 ya, mengundi peringkat 3 dan peringkat 4 gitu kan, dengan asumsi kita memang nggak langsung lolos. Kalau 1-2, peringkat 1-2 dengan kompetisi sekarang mungkin, tetapi menurut saya kayaknya kalau kita hitungan matematis dengan kualitas yang kita punya, paling mungkin memang kita ada di peringkat 3 dan 4. Kita masih punya 2 pertandingan kandang melawan Cina dan melawan Bahrain. Kemudian kita masih ada 2 tandang, Australia dan Jepang. Dan hitungannya kan sebenarnya tambah 6 poin tuh bisa dibilang sedikit menggaransi di posisi 3 dan 4. Apakah kemudian ambisi kita masuk langsung lolos 1-2, yang menurut saya sih jangan terlalu ketinggian juga berekspektasi gitu, karena biar bagaimanapun juga sekarang kan peringkat 2-nya adalah Australia, kita akan main di kandang Australia Maret gitu kan. Saya sih berpikir gini, mungkin kan publik sekarang bertujuh nih, wah Patrick Kluivert menggantikan Sintayong akan menghadapi Australia, orang berpikir wah pokoknya dia harus menang. Tapi kalau kita ngomong di rumus sepak bola, Australia dengan Indonesia itu kan sebenarnya kualitas sepak bolanya jomplang. Dan kita harus siap juga bahwa pertandingan ini pun akan disudahi dengan kekalahan. Dengan hitungan di laga selanjutnya melawan Bahrain, kita main di kandang, kita punya peluang buat menang. Begitu juga ketika kita menghadapi Cina selanjutnya main di kandang juga di GBK, ya kita punya peluang besar untuk memenangi pertandingan. Jadi memang kalau ngeliat kita battle-nya di kualifikasi itu, kita tuh nggak bisa ngelihat dari satu pertandingan kemudian kita menghukum tim ini. Nah, Mas, mungkin kan kalau dari Patrick Kluivert-nya ini kan juga mengakui gitu ya kalau 2 pertandingan yang terdekat ini adalah menjadi tantangan dia yang cukup besar karena waktunya juga nggak panjang gitu kan. Meskipun dibalik mungkin strateginya yang menyerang ini kan pasti butuh ini ya Mas ya, butuh waktu, butuh adaptasi juga nih dengan pelatih baru. Nah, ini mungkin seberapa besar sih pengaruhnya pada pemain dan mungkin kansnya Indonesia sendiri? Adaptasi itu pasti memang semua namanya hal baru pasti ada butuh waktu ya. Tetapi gini sih, ada modal bagus yang dimiliki Kluivert. Satu, kesamaan bahasa dengan mayoritas pemain kita, ada 12 pemain naturalisasi yang jumlahnya pun akan bertambah. Mereka jelas pasti sudah tidak akan terkendala bahasa. Kedua, apa artinya dia juga punya modal lain, karena kalau kita jangan membandingkan pemain kita yang ada bermain di Liga Domestik Indonesia dengan pemain yang main di Eropa. Pemain di Eropa itu mereka itu terbiasa semuanya instan. Artinya gini, ketemu 3 hari, ya mereka udah ngerti gitu kan. Beda kalau bisa sekarang gini, yang di timnas Indonesia ini bertahun-tahun kita selalu berpikir persiapan harus jangka panjang, TC jangka panjang. Sementara di dunia luar tuh pola TC tuh pendek-pendek, seminggu, 3 hari, 4 hari sebelum pertandingan mereka baru berkumpul. Dan menurut saya model lawan Kluivert tuh udah bagus. Dia punya kesamaan bahasa. Pasti Kluivert ini di bulan-bulan awal selain berkenalan dengan pemain lokal kita, setelah itu dia pasti akan di Eropa, akan banyak melakukan pertemuan dengan pemain-pemain kita yang ada di Eropa gitu loh. Karena saya dengar juga gitu kan bahwa di Belanda itu sebenarnya punya kultur yang kalau ngomongin sepak bola ya, kultur diskusinya tuh kuat. Jadi secara basic sebenarnya rata-rata pemain kita tuh kan memang tempan akademi klub Belanda. Secara visi itu sebenarnya linier, semua punya filosofi sama. Nah, jadi tinggal dipoles artinya kesamaan visi lewat diskusi gitu loh. Jadi itu modal. Tapi kan saya bilang gitu, adaptasi tetap perlu gitu loh. Artinya itu pasti jadi momok gitu kan. Karena kan apakah pemain lokal kita nih, kita contoh ya pemain di luar naturalisasi, apakah cocok dengan seleranya Kluivert? Belum tentu juga gitu kan. Apakah Kluivert akan melakukan pergantian? Yang menarik juga kan sekarang siapa asisten pelatih dari lokalnya, apa tetap memakai Nova Arianto atau pergantian lagi, kan ini kan belum secara gamblang dijelaskan PSSI, karena itu akan berpengaruh juga. Wartawan asing dari Belanda dia cerita Kluivert ini pribadinya menyenangkan, makanya kalau istilahnya beberapa hari lalu kita dengar abang-abangan, kalau saya diiyakan tuh sama wartawan itu bilang gini, ya modelnya adalah sangat friendly, dia tuh kuat, komunikasinya bagus dengan siapapun gitu ya. Artinya bukan saat dia melatih aja, memang dikenal sebagai pemain orang yang punya kepribadian tuh ramah dengan orang. Nah, ini mungkin akan sangat membantu di awal tugasnya. Dan jangan dilupakan juga, terlepas bahwa karir kepelatihannya belum kinclong, artinya masih baru ya, pengalamannya masih minim, tapi kita harus ingat legenda hidup sepak bola Belanda. Dan kelasnya itu ya kelas nggak sembarangan.
Nah Mas, ini kan kita lihat di konferensi pers, Kluivert ini kan tetap di bawah asuhannya kan tetap mau menambah naturalisasi gitu ya Mas ya, dan waktunya kita juga nggak banyak lah untuk melatih adaptasi dan sebagainya. Kira-kira ini cukup nggak sih Mas buat menyesuaikan dan juga mungkin membangun strategi gitu? Kalau pemain naturalisasi menurut saya nggak akan ada masalah karena secara visi mereka udah terbiasa pertemuan dengan waktu singkat dan macam-macam gitu ya. Artinya pergantian pelatih di Eropa pun juga kan banyak sebenarnya di level klub, di timnas juga banyak mendadak. Kita yang di Asia yang belum terbiasa. Artinya kita selalu berpikir, kita selalu kacamatanya adalah berpikir bahwa persiapan itu tesnya jangka panjang. Tapi sementara kalau di Eropa itu artinya pergantian baru misalnya. Kita ambil contoh nih misalnya gitu kan. Jose Mourinho gitu kan. Yang sangat Chelsea banget tiba-tiba dicopot gitu kan. Apakah John Terry dan kawan-kawan setelah pelatih baru butuh banyak adaptasi kan? Enggak. Artinya ketemu ini pertandingan keduanya udah. Artinya ketika itu trennya negatif kemudian dia masuk kemudian langsung naik lagi kan Chelsea gitu kan. Adaptasi seperti itu saya kalau di level di pemain-pemain kita mereka pada di Eropa tidak ada masalah. Saya justru melihat bahwa justru yang akan butuh adaptasi itu justru dengan pemain-pemain Indonesia yang main di liga domestik. Gitu kan. Apakah ada yang sekarang ada seperti misalnya Rido, kemudian Ferrari, kemudian juga siapapun gitu ya, Egy Maulana, apakah cocok dengan karakternya Kluivert? Tapi kalau pemain di Eropa, saya sih lihat akan cepat gitu loh. Karena Kluivert juga punya modal komunikasi yang kesamaan bahasa. Ini yang sebenarnya menurut saya memang yang pilihan mungkin buat banyak orang gitu kan, lihat bahwa pemilihan Patrick Kluivert nih apa nih jam terbangnya enggak ini. Tapi gini sih saya juga pengen menyadarkan bahwa Indonesia itu sudah sehebat apa sih sehingga kita bisa mendatangkan pelatih model Pep Guardiola. Atau itu pertama uangnya kita nggak punya, kedua sepak bola Indonesia tuh maaf ya artinya belum pada, kita lagi menuju perbaikan tetapi belum bisa dibilang kita seperti Jepang. Nggak usah kita ngomongin negara-negara yang udah mapan, Brazil, Argentina dan semacamnya, kita tuh baru mendekati Jepang aja belum gitu loh. Jadi artinya jangan ekspektasi tinggian juga bahwa harusnya pelatihnya A, B, C, D. Nggak mudah karena situasinya apa, satu ya tadi Indonesia secara ranking masih di bawah, kemudian kita ngomongin salary juga, gaji sanggup nggak kita bayar gitu kan. Ya Kluivert itu ya pilihan yang udah paling realistis karena sesuai dengan budgetnya PSSI, punya nama, punya jejak rekam dalam arti biar bagaimanapun Kluivert kan juga ya pernah melatih Brisbane Rover gitu dan beberapa klub lainnya gitu. Dia punya jejak ya, kelas kita baru di sana. Ini mungkin tantangan dari Kluivert sendiri sebagai pelatih baru dan mungkin PR-PR yang ditinggalkan Sinteyong tuh apa aja sih? Kluivert tuh juga harus siap menghadapi problematik non teknis sih, kanan publik yang ekspektasinya tinggi sekali. Karena itu kadangkala bisa juga berpengaruh kan, artinya berpengaruh dengan mengganggu kinerjanya gitu kan. Nah itu aja sih. Tapi kalau teknis menurut saya ngelihatnya bahwa ini akan cepat mudah sih beradaptasi gitu kan. Gitu loh. Apakah hasilnya langsung akan kelihatan positif? Ya belum tentu juga karena lawannya Australia. Dari awal pun saya juga menghitung mau pelatihnya Sintayong, mau pelatihnya siapa. Kemungkinan besar kita lawan Australia konsekuensinya kalah gitu kan. Syukur-syukur bisa artinya bermain imbang seperti pertandingan pertama di GBK. Tapi kan kalau kita lihat pertandingan pertama imbang 0-0, kalau kita mau jujur dari teknisnya sepak bola, kita nggak dikasih napas main selama 90 menit. Bahwa kelihatan kalau cuma kan artinya gini, Australia juga tidak lagi perform benar-benar. Tidak perform aja mereka bisa dibilang kita cuma menciptakan satu peluang emas menit pertama. Setelah itu 89 menit kita dikocok, nggak dikasih pegang bola, ditekan terus-terusan gitu kan. Hanya keberuntungan membuat kita ini. Artinya memang Australia lawan berat gitu kan. Jadi harus kita juga jangan berekspektasi. Tapi saya lihat non teknisnya sih. Karena emangnya sepak bola di Indonesia ternyata sekarang bukan tentang teknis doang, tapi banyak hal-hal lain gitu yang bisa berpengaruh ke pemain dan pelatih menurut saya. Oke baik Mas Aryo, terima kasih banyak ya Mas ya. Ya sama-sama ya, thank you ya. Ya. Analis memperkirakan kebakaran hutan di Los Angeles menyebabkan kerugian hingga 2,3 ribu triliun rupiah. Kemungkinan besar kebakaran bakal menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 130 miliar hingga 150 miliar US dollar. Bahkan perusahaan asuransi yang didukung negara bagian California diprediksi bakal bangkrut. Lantaran kebakaran di Los Angeles menjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Los Angeles, California, Amerika Serikat mengalami kebakaran hutan yang menghanguskan 39.000 hektar wilayahnya. Dilaporkan 9.300 bangunan termasuk rumah bintang Hollywood, bangunan bisnis, dan lainnya hangus terbakar. Kebakaran menewaskan belasan orang dan belasan lainnya hilang.
kebakaran dipicu kekeringan ekstrim dan angin kencang Santa Ana. Namun, Gubernur California Gavin Newsom meminta penyelidikan independen hilangnya tekanan air ke hidran pemadam kebakaran setempat. Lalu, penyelidikan terhadap hilangnya pasokan air dari Waduk Santa Ynez. Denmark mengajak Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan keamanan Greenland ketimbang merebutnya. Pemerintah Denmark dikabarkan ingin mencegah Trump merebut Greenland, sekaligus mengatasi permasalahan keamanan. Denmark mengajak Amerika Serikat menghadirkan tentara-tentaranya ke wilayah Greenland dan menjaga keamanan pulau tersebut. Sebelumnya, di media sosial Truth Social, Donald Trump mengaku bakal mengambil alih kendali atas Greenland. Dia ingin menjadikan Greenland kembali jadi bagian Amerika Serikat, lantaran Greenland memiliki potensi ekonomi yang besar dan kurang dikembangkan saat ini. Kabarnya, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen berusaha mencari peluang bertemu dan membicarakan persoalan ini dengan Trump. CEO Tesla, Elon Musk, dan pakar kecerdasan buatan mengklaim hampir seluruh data di dunia dikuasai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan AI. Mereka mengatakan saat ini hanya sedikit data pengetahuan manusia tersisa untuk melatih model AI. Musk beranggapan data puncak bakal segera dikuasai AI. Elon Musk yang memiliki bisnis AI mengatakan saat ini perusahaan teknologi tidak punya pilihan selain beralih ke data sintesis atau data yang mengarah pada pembelajaran mandiri. Namun, data sintetis berpotensi menghasilkan informasi tidak akurat, tidak masuk akal, dan halusinasi. Inilah tantangan pengembangan AI ke depannya. Sedangkan Direktur AI Dasar di Alan Turing Institute di Inggris, Andrew Duncan mengatakan, materi atau data pembelajaran model AI bakal habis di 2026. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung buka suara soal viralnya video seorang yang ditanya izin saat hendak membuat konten di Taman Literasi Blok M Jakarta Selatan. Pramono mengatakan setelah dilantik dirinya akan membereskan persoalan pungutan liar. Kata dia, kedepannya tidak boleh ada lagi pungutan liar di Jakarta. Ini jadi salah satu faktor penting untuk mendorong Jakarta sebagai kota global. Dia berjanji kasus-kasus seperti di Blok M bakal ditangani. Untuk mengatasi kasus pungli, Pramono bakal melibatkan organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah. Pramono mengatakan pelaku pungutan liar harus diberi ruang bekerja dengan syarat tidak lagi melakukan aksi pungli. Selanjutnya ke Bandung, Jawa Barat. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menyebut kota Bandung telah menjelma menjadi kota kreatif bertaraf internasional. Lantaran Bandung memiliki ekosistem yang kuat dan mampu bersaing di kancah internasional. Iren mengatakan Bandung memiliki ruang-ruang kreatif seperti The Heliway Space dan Tap Space yang mempermudah akses masyarakat terhadap produk ekonomi kreatif aircraft. Konsep Bandung City of Design juga terus berinovasi dari skala lokal hingga global. Iren juga menyoroti peran budaya sebagai dasar ekonomi kreatif yang berpadu daya juang dan dukungan dari perguruan tinggi serta event reguler. Sejak diakui UNESCO pada 2017 melalui Design Thinking for Government, Bandung terus menjadi inspirasi bagi pelaku aircraft dengan kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah, terutama di sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif lainnya. Terakhir ke Sumatera Utara. Seorang siswa sekolah dasar viral lantaran dihukum karena uang SPP-nya menunggak. Setelah viral, Partai Gerindra Cabang Sumut melunasi uang SPP siswa tersebut. Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona Prasetyo mengatakan, partainya memberikan beasiswa sampai tamat SMA. Menanggapi viralnya kasus penghukuman siswa menunggak SPP, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta masyarakat yang kesulitan membayar biaya pendidikan anak-anaknya melapor ke pemerintah. Laporan bisa diberikan ke pemerintah pusat maupun daerah. Caimin berjanji pemerintah bakal mencari cara dan membantu kesulitan masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo berkomitmen menyelesaikan setiap masalah pendidikan dasar dan menengah. Caimin juga meminta agar guru yang memberi hukuman tersebut diberikan pembinaan, karena tindakannya dianggap tidak pantas.
Sebelumnya, beredar video viral yang menunjukkan seorang siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai karena diduga menunggak uang SPP. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.